Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Lihat mulai ayat yang pertama. Bertahun-tahun, sejak saya menjadi seorang hamba Tuhan, sepenuh waktu, saya sudah baca ayat ini berkali-kali. Saya dengar beberapa hamba Tuhan menyampaikan akan firman ini berkali-kali. Tapi saya tidak pernah bisa mengerti apa yang sebetulnya Tuhan maksudkan, saudara. Saya mau tunjukkan apa artinya first love itu, kasih yang semula. Cinta yang pertama, apa artinya itu? Lihat akan satu jemaat yang dituliskan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Dan lihat jemaat ini sebagai cermin akan hidup kita, sebagai pembanding atas kehidupan kita. Saudara, saya percaya kalau Anda bisa menangkap dengan rohmu, saudara dan saya akan dibuat tercengang dengan apa yang sebetulnya Alkitab ini bukakan buat kita. Jemaat di Efesus ini bukan jemaat biasa, saudara. Saya bahkan berani berkata ini jemaat yang luar biasa. Nanti kita akan lihat akan kondisi jemaat ini, lalu bandingkan dengan kehidupan kita masing-masing, sebagai cermin firman Tuhan ini buat kehidupan kita. Dan kemudian minta roh Allah mewahyukan akan kehidupan kita yang sebenarnya, membongkar, mengungkapkan akan hidup kita yang sebenarnya. Coba lihat dalam Wahyu pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Perhatikan akan ciri jemaat ini. Lihat ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Yang pertama, jemaat ini adalah jemaat yang sedia berjerih payah. Bukan jemaat yang malas, saudara. Tapi jemaat yang berjerih payah, jemaat yang mau kerja keras, jemaat yang mau berlelah-lelah untuk menyelesaikan apa yang ditugaskan kepada mereka. Suatu jemaat yang dinamikanya luar biasa, jemaat yang sangat dinamis, bukan jemaat yang hanya diam dan bermalas-malasan. Makanya roh Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu, dan yang kedua, maupun ketekunanmu. Jemaat ini jemaat yang mau berjerih payah dan bukan hanya kerja keras, tapi jemaat ini juga termasuk jemaat yang tekun. Alkitab berkata, aku tahu juga akan ketekunanmu. Kalau hari ini kita ketemu dengan orang Kristen yang tekun, saya berkata semua orang akan bersuka cita, para gembala sidang akan senang kalau punya jemaat yang tekun, yang sedia berjerih payah dan sedia bertekun dengan apa yang harus mereka selesaikan. Nah, bukan hanya itu. Alkitab berkata, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jemaat ini bukan jemaat yang dengan gampang bisa kumpul dengan orang-orang yang jahat. Mereka tidak sabar kalau ada orang jahat di sekitar mereka. Mereka mau menegur, mereka mau meluruskan. Mereka bukan tergolong orang-orang yang jahat. Mereka orang-orang yang baik tentunya. Orang yang berjerih payah, jemaatnya tekun dan terdiri dari orang-orang yang baik. Saudara, kalau kita kumpul dengan jemaat yang seperti ini, oh alangkah luar biasanya kehidupan kita. Ketemu orang yang kerja keras, orang yang tekun, dan orang yang baik. Orang yang tidak bisa menerima akan keadaan orang lain yang jahat. Orang yang tidak sabar dengan mereka yang jahat. Dan dikatakan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bayangkan, ada rasul palsu yang muncul, mereka bisa tahu. Nah, minimal dua hal yang mereka punya. Yang pertama, pasti mereka punya discerning of spirit, membedakan roh. Berarti karunia itu bekerja di tengah-tengah jemaat ini.
Ada rasul palsu, mereka bisa dapati itu adalah pendusta. Tidak demikian adanya. Berarti paling tidak mereka punya discerning of spirit, membedakan roh dalam hidup mereka. Dan yang kedua, Alkitab berkata, mereka menguji akan rasul palsu itu dan mendapati akan dusta yang ada. Artinya mereka ngerti akan Alkitab. Bagaimana kita bisa menguji seorang rasul palsu kalau kita tidak tahu akan firman Tuhan dan Alkitab kita? Jemaat ini berani dan bisa menguji rasul palsu dan kedapatan kepalsuannya. Artinya discerning of spirit, membedakan roh itu kerja di tengah-tengah mereka. Dan bukan hanya itu, mereka ngerti firman Tuhan dengan baik, saudara. Coba lihat. Oh, kalau saya punya jemaat yang seperti ini, bahagianya luar biasa, saudara. Ya, orang-orangnya mau kerja keras berjerih payah, tekun lagi. Banyak orang mau kerja keras tapi kurang tekun, gak ada gunanya. Ini orang-orang yang sempurna, perfect, saudara. Mereka orang yang berjerih payah, mereka orang yang tekun, mereka tidak sabar dengan orang yang jahat. Artinya mereka sendiri bukan orang jahat, mereka orang yang baik. Alkitab berkata mereka punya membedakan roh, karunia-karunia roh bekerja dalam hidup mereka. Bukan hanya itu, mereka jemaat yang ngerti firman Tuhan. Bukan jemaat yang blow on, saudara. Jemaat yang ngerti firman. Rasul palsu ketahuan di tengah-tengah mereka. Oh, luar biasa ini. Ini jemaat yang solid. Berapa banyak gereja yang punya jemaat seperti jemaat di Efesus hari ini. Dan lihat akan hidup kita. Berani kita ditandingkan dengan jemaat di Efesus. Dengan kekristenan kita hari ini. Mungkin kita akan berkata hari ini kami tidak ada artinya apa-apa dibandingkan jemaat di Efesus. Kemudian lihat lagi. Dikatakan, dan engkau tetap sabar. Waduh, luar biasa. Saya pikir Tuhan sudah beberapa hal yang mereka punya sudah hebat, ditambah lagi sabar orangnya. Saling mengasihi, sabar sekali. Temannya melukai hati, sabar sekali. Sabar. Ini orang yang mungkin begitu tenang, tidak pernah ada gontok-gontokan, tidak pernah ada keributan. Sabar, sabar sekali. Dan ditambah lagi, saudara. Dan menderita oleh karena namaku. Ini kalau bukan jemaat yang luar biasa, mana berani menderita karena nama Tuhan, saudara. Banyak orang Kristen yang jual nama Tuhan supaya dapat jodoh, supaya dapat harta. Mereka berani menderita karena nama Tuhan. Mereka berani sangkali akan dirinya. Mereka orang yang luar biasa. Ditambah lagi Alkitab berkata, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayo, kurang apa lagi, saudara? Kalau kita hari ini punya jemaat seperti ini, kita bisa berkata ini jemaat yang perfect, jemaat yang sempurna, yang luar biasa, solid jemaat seperti ini. Kurang apa dengan jemaat yang seperti ini, saudara? Tapi lihat apa yang kemudian firman Tuhan katakan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya kaget dengan statement ini. Bagaimana mungkin, dengar baik-baik, bagaimana mungkin jemaat yang berjerih payah, jemaat yang tekun, jemaat yang begitu baik, jemaat yang punya karunia-karunia roh, jemaat yang tahu Alkitab sehingga dia bisa menguji akan rasul palsu, jemaat yang sabar, jemaat yang mau, dan Alkitab berkata jemaat yang bersedia menderita karena nama Tuhan, jemaat yang kerja keras tidak mengenal lelah. Kriteria begini Alkitab berkata, di tengah-tengah kondisi seperti ini dia berkata, ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh.
Aneh. Dengan kriteria seperti ini, Tuhan berkata, dengan hidup seperti itu pun kita ternyata bisa jatuh dalam sekali. Di tengah-tengah kita sedang jatuh begitu dalam, masih bisa mengerjakan yang seperti itu. Alkitab tidak berkata, awas engkau bisa jatuh. Tidak. Di tengah-tengah ketekunan mereka, kerja keras mereka, karunia roh kerja, mereka orang yang baik, mereka menderita karena nama Tuhan, mereka ngerti firman Tuhan, mereka tekun, mereka sabar. Di tengah-tengah semuanya itu ternyata mereka sedang di dalam kejatuhan mereka. Bayangkan saudara, dengan hidup Kristen hari ini, mereka tidak kenal kata jinah, kata berontak, kata segala macam yang disebut orang dosa hari ini. Dengan segala keadaannya, ternyata sedang mengalami kejatuhan yang dalam sekali. Bayangkan kita hari ini saudara, mungkin sudah bukan dalam lagi, di dasar dari jurang, segala jurang mungkin saudara. Kenapa Tuhan berkata mereka jatuh begitu dalam? Alkitab berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya nggak pernah bisa ngerti kata ini saudara sebelumnya. Bertahun-tahun saya tidak bisa ngerti. Sampai 2 tahun yang lalu Tuhan membaharui hidup saya. Saya masih belum bisa mendeskripsikan apa yang saya rasakan. Hanya sering kali saya berkata kepada jemaat, hati saya itu ditarik betul terus ke Tuhan. Setiap saat ketarik terus ke Tuhan. Saya tidak tahu apa itu. Sampai beberapa bulan yang lalu saudara, saya baru mengerti apa artinya kasih yang semula itu. Karena saya mengalami sesuatu. Apa yang saya alami? Tiba-tiba saudara, tiba-tiba saya jatuh cinta lagi dengan istri saya. Aneh. Saya di kantor kepingin ketemu dia. Pokoknya setiap saat kepingin ketemu, hanya pengen ngobrol. Persis waktu pertama kali ketemu dulu, jatuh cinta, ini terulang lagi, balik lagi. Setiap hari saya telepon dia dari kantor mungkin 3-4 kali saudara. Sampai pulsanya naik. Ada hal yang penting? Tidak. Telepon, pengen ngobrol. Lalu saya bilang, tunggu. Tuhan, ini apa ini sebetulnya? Ini keliru nggak sih saya seperti ini? Lalu saya ingat kata orang, ada orang yang namanya ngalami puber kedua katanya. Tapi biasanya sama perempuan lain, lebih celaka lagi sama istrinya orang lain. Nah itu namanya kurang ajar, berzina namanya saudara. Tapi yang saya alami ini dengan istri saya sendiri. Sah dan satu-satunya saudara. Saya bingung, terus terang saya berdoa, Tuhan, saya kok menjadi orang seperti ini? Kok jadi orang romantis begini? Apa ini? Bingung saya saudara. Saya tengking-tengking tambah kuat. Tambah pengen ketemu. Apa ini? Bingung saya. Saya sudah tidak terlalu muda lagi untuk begini-begini Tuhan. Ini kan perasaan anak umur 17-18. Saya sudah jadi bapak. Saya jadi hamba Tuhan. Kok begini perasaan saya? Saya coba tekan, tidak sanggup saudara. Akhirnya saya sembahyang, saya berdoa, ini apa Tuhan, ini apa? Dan terus terang sampai sekarang masih saudara. Teman-teman panitia yang pegang HT akan sering dengar saya cari istri saya saudara. I don't know. Saya bergumul, Tuhan ini apa sebetulnya. Lalu kemudian satu kali Tuhan berkata, itulah first love. Kaget saya. Itu yang namanya jatuh cinta. First love. Waktu engkau pertama jumpa dengan dia, engkau mengalami first love. Saya kaget. Tuhan, kalau begitu, first love saya dengan istri saya hilang gak? Pernah hilang gak? Hilang.
buktinya ini baru kembali. Begitu menikah, saya mengasihi dia. Tapi saya tidak jatuh cinta dengan dia. Waktu itu saya langsung ngerti bedanya. Tidak bisa dan tidak cukup hanya berkata, oh aku mengasihi engkau. Yang Tuhan mau, first love, jatuh cinta. Roh Kudus berkata, karena engkau jatuh cinta lagi dengan aku izinkan itu muncul kepada istrimu, supaya engkau ngerti akan bedanya. Saya berkata, Tuhan, ini aneh. Orang yang jatuh cinta tidak akan pernah ada komplain apapun. Yang ada dalam benaknya, aku ingin beri dia sesuatu, beri dia sesuatu, beri dia sesuatu. Kepengen terus dekat, kepengen terus ketemu, hanya untuk sharing, ngobrol. Sampai satu kali, ada seorang pendeta datang ke kantor saya. Bapak ini sudah usia 50 tahun ke atas, sudah. Dia minta saya khotbah akhir tahun. Tapi saya berkata, maaf, saya tidak bisa, kami harus ke Tawangmangu, ada acara. Lalu saya sharing dengan pendeta ini. Saya tanya, Pak Pendeta, Bapak cinta nggak sama istri Bapak? Cinta. Tapi Bapak sedang jatuh cinta nggak dengan dia? Dia ketawa lihat saya. Tidak. Kalau nggak ketemu sehari, gelisah nggak? Saya tahu istrinya agak galak, saudara. Dia jujur, dia bilang, kalau sehari tidak. Dalam hati mungkin dia berkata, tambah senang Pak, mengurangi stres. Terlalu banyak begini tiap hari, stres. Kalau 3 hari, betul-betul hilang stresnya. Saya berkata, Bapak tidak jatuh cinta? Tidak. Tapi Bapak cinta dia? Oh cinta katanya. Bapak cinta Yesus? Cinta. Bapak jatuh cinta dengan dia? Dia diam. Matanya berkaca-kaca. Dia bilang tidak. Saudara yang sudah berumah tangga, suami istri. Engkau cinta istrimu? Cinta. Tapi apakah engkau jatuh cinta dengan istrimu hari ini? Yang benar Pak, itu kan sudah zaman Orde Lama dulu, masa harus kembali lagi? Bisa hilang nggak? Tanpa disadari. Kapan hilang? Tiba-tiba kau hanya, aku cinta dengan dia. Tapi kau tidak jatuh cinta lagi dengan pasangan. First love-mu hilang. Sekarang lihat apa yang Tuhan katakan. Ini hukum yang pertama. Buka dengan saya. Matius pasal 22. Matius 22. Ayat yang ke-34. Matius 22. Ayat yang ke-34. Sekarang saya mau tunjukkan hukum yang pertama dan yang utama. Matius 22. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Apa ini saudara? Jatuh cinta, saudara. Orang yang sedang jatuh cinta akan mengasihi dia dengan segenap hati. Hatimu akan tertarik kesedot ke arah orang itu, terus terhisap ke situ. Ketarik begitu kuat, segenap hati. Yang kedua, dengan segenap jiwamu, perasaanmu, kehendakmu, semua terarah hanya kepada dia. Itu ciri orang jatuh cinta.
Dan dengan segenap apa akal budimu. Bangun tidur ingat dia, mau makan ingat dia, mau kerja ingat dia. Dan hari ini suami istri pun sudah kehilangan itu. Lalu bagaimana engkau berani berkata engkau jatuh cinta dengan Yesus? Dan kalau first love-mu hilang, kata Tuhan, ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Tidak heran pada akhir zaman orang akan berteriak, Tuhan, Tuhan, aku telah buat mujizat, aku kerjakan semua dalam namamu. Dan dia berkata, aku tidak kenal engkau. Dan dengar baik-baik. Yesus akan datang yang kedua kali untuk membawa akan mempelainya. Dan siapa itu? Itu orang-orang yang sedang jatuh cinta dengan Tuhan. Tidak pernah ada satu laki-laki pun yang waras mau kawin dengan perempuan yang hanya mengharapkan hartanya dan tidak cinta dengan dia, saudara. Jangan harap dia ambil mempelai yang hanya ingin berkat dan kekayaannya tanpa jatuh cinta dengan si mempelai laki-laki, yaitu Yesus sendiri. Saya makin yakin tidak semua orang Kristen adalah mempelai Kristus. Tidak semuanya. Makanya Alkitab berkata ada yang terdahulu akan jadi terkemudian, yang terkemudian akan jadi yang terdahulu. Karena orang-orang yang baru mungkin, orang-orang itu mengalami jatuh cinta dengan Tuhannya. Dan ketika dia datang, dia akan bawa karena mereka termasuk mempelainya. Sementara orang Kristen yang lain, yang sudah bertahun-tahun, hanya mengharapkan blessing, berkat selama di bumi ini, engkau tidak jatuh cinta dengan dia. Orang yang jatuh cinta dengan seseorang, saudara, kerinduannya hanya memberi, dan menyenangkan orang yang dia cintai. Tapi kalau first love itu hilang, orang bisa saling mengasihi karena saling memberi dan menerima. Suami istri bisa ribut, kenapa? Karena first love-nya hilang, kasih yang mula-mulanya hilang. Mereka mengharapkan sesuatu balik dari orang yang dia cintai, karena dia tidak sedang jatuh cinta dengan orang itu. Dan orang yang seperti itu, Tuhan berkata, ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Saya nggak tahu dengan hidup saudara. Makanya banyak orang Kristen itu hanya mencari sesuatu yang di permukaan. Tapi sesungguhnya dia tidak sedang jatuh cinta dengan Tuhan. Yang dia cintai hidupnya sendiri. Dan bukan Yesus. Ayat ini baru terbuka begitu jelas dan gamblang di depan saya. Beberapa bulan terakhir. Setelah Tuhan sendiri mewahyukan. Saya berkata, Tuhan, aku bersyukur. Jadi selama ini aku melayani Engkau. Beberapa tahun sempat dalam hidup saya. Sambil di tengah-tengah kejatuhan saya yang dalam, saya melayani Engkau. Apakah itu semua ada gunanya, saudara? Ingat betapa dalamnya Engkau telah jatuh. Dalam kitab Nabi Yeremia, Tuhan berkata, I am married unto you. Aku ini menikahi engkau. Tentu dia menikahi orang yang jatuh cinta dengan dia. Anda bertanya bagaimana supaya bisa kembali? Balik ke Wahyu pasal 2. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Hanya dengan pertobatan, kasih yang mula-mula first love itu akan kembali. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan
dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Bertobat, saudara. Tidak ada cara lain. Biarkan Tuhan menyelidiki hati kita sore hari ini. Apakah saudara sedang jatuh cinta dengan Dia atau tidak? Itu saja. Begitu itu hilang, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Mari kita berdiri sama-sama, saudara. Barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintah. Kasih yang seperti apa? Kalau engkau jatuh cinta dengan dia kembali. Orang yang jatuh cinta dengan seseorang, dia akan selalu memikirkan untuk memberi apa yang pasangannya itu inginkan. Bahkan yang tidak diminta pun, kalau itu merupakan kesenangannya, dia akan beri. Mengapa banyak orang Kristen mengeluh dengan hukum Tuhan? Mencoba menawar dan akhirnya kompromi. Simple. Engkau jatuh begitu dalam. Karena engkau kehilangan first love. Kasihmu yang mula-mula. Engkau tidak jatuh cinta dengan dia. Kenapa suami istri bisa menyeleweng? Karena tidak jatuh cinta lagi dengan pasangannya. Kenapa hidup suami istri jadi hambar? Karena tidak jatuh cinta lagi dengan pasangannya. Hal yang sama dengan Tuhan kita. Barang siapa mengasihi aku, barang siapa jatuh cinta kepadaku, barang siapa jatuh cinta gila-gilaan dengan aku, dia akan melakukan segala hukumku. Lihat, akan anak-anak muda yang sedang pacaran, yang sedang jatuh cinta, orang berkata mabuk cinta, itu mabuk betul, saudara. Kalau orang tua menghalangi dan usir dia keluar dari rumah, dia akan keluar dari rumah kalau perlu. Tidak lagi memikirkan dirinya. Yang dia pikirkan bagaimana aku bisa dekat dan terus bisa dekat dengan dia. Kalau engkau jatuh cinta dengan Tuhan. Dan itu hukum yang utama dan pertama dalam hukum Taurat Tuhan. Semua perintahnya bukan hal yang susah. Kenapa banyak orang Kristen masih kedagingan dan tidak mau menuruti firman Tuhan? Karena sudah dalam begitu jauh. Jatuh begitu dalam dan tidak pernah menyadari dia sedang di dasar jurang yang dalam, saudara. First love-nya, cintanya yang mula-mula lenyap dari hidupnya. Tidak ada lagi kerinduan untuk cari Tuhan. Tuhan hanya tidak lebih dari sumber berkat bagi hidupnya. Hanya untuk memuaskan hidupnya sendiri. Jangan kaget kalau dia berkata, pintunya sesak dan jalannya sempit untuk sampai kepada kerajaan surga, dan hanya sedikit orang yang dapat mendapatinya. Dan saya berdoa setiap kita, termasuk dari bilangan orang yang sedikit itu, sekalipun jalan dunia lebar, kita berkata, aku pilih yang berasal daripadamu Tuhan. Hamba berdoa sore hari, beri jatuh cinta kepadamu itu kembali kepada umatmu. Biarkan kami bisa jatuh cinta lagi kepadamu. Kami bertobat malam ini Tuhan. Biar penginsafan akan dosa itu terjadi sore hari ini. Sebelum besok kami tinggalkan tempat ini. Kembalikan. Sampai kami jatuh cinta lagi dengan Engkau Tuhan. Hanya kalau kami jatuh cinta kepadamu kembali, kami bisa mengasihi Engkau dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap hati, segenap kekuatan kami. Itu cinta dari orang yang sedang jatuh cinta gila-gilaan Tuhan. Bukan orang yang biasa-biasa, tapi hanya mereka yang sungguh jatuh cinta kepadamu.
Hanya mereka yang jatuh cinta kepadamu Tuhan.